silahkan untuk bangku yang masih kosong di depan diisi terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sudah siap semuanya? Siap. Sebelumnya, ini teman-temannya mana ya kok belum datang? Kalau gitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Marsya Amelia ada, Aisyah Aziza, Farah, Safira, Mafira, Alia, silakan duduk Mas, bangku yang depan diisi dulu ya. Daniel belum hadir ya? Belum. Isa belum hadir? Belum. Sambil menunggu PPT-nya terbuka, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa demi kelancaran jalannya mata pelajaran makanan Indonesia pada pagi hari. Silakan untuk ketua kelas Mas Zaki memimpin doa. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai hidangan Indonesia dari pagi. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait makanan Indonesia dari daging. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian daging dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik beef atau daging sapi berdasarkan bagian tubuhnya. Yang ketiga, pengolahan beef sesuai dengan hidangan yang akan diolah. Dan yang keempat, peserta didik mampu merencanakan jenis hidangan dari beef yang akan diolah ketika praktikum. Nah, pernahkah kalian membuat atau mengonsumsi rendang? Biasanya waktu acara apa nih kalau buat rendang? Mengapa rendang bisa awet atau tahan lama? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Gimana Mbak Farah? Bisa lebih keras suaranya? Bisa disimpan dulu pertanyaannya. Jawabannya disimpan dulu. Ada yang lain? Oke, yang kedua minyaknya banyak. Ada yang lain lagi? Mungkin Mbak Warsya? Sama. Oke, untuk membuktikan jawaban dari kalian, ada sebuah video yang bisa dilihat. Bisa disimak dulu dengan baik supaya bisa menjawab pertanyaan dari
sambil menunggu video mungkin Ibu jelaskan aja ya. Jadi rendang itu kan bahan-bahannya ada, bahan utamanya itu daging, terus ada santan kelapa, kemudian ada rempah-rempah yang mengikutinya. Nah, ternyata bahan yang membuat rendang awet dan tahan lama itu adalah rempah-rempah itu sendiri. Nah, rempah-rempah itu mampu membunuh bakteri yang ada pada daging rendang, sehingga rendang itu bisa tahan lama selain pemasakannya ya. Untuk pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai materi pengertian daging. Daging merupakan bagian lunak pada tubuh hewan yang membungkus kulit dan melekat pada tulang. Nah, perbedaan antara daging dan karkas itu apa? Kalau daging itu utuh daging, nggak ada tulangnya. Kalau karkas itu daging yang belum dipisahkan dari tulangnya. Yang besar ini merupakan gambar daging dan yang kecil ini merupakan gambar karkas. Kemudian nutrisi pada daging. Daging merupakan sumber mineral, kalsium, fosfor, zat besi, serta vitamin B kompleks. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa sih ciri-ciri daging sapi yang segar? Bisa langsung raise hand yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Kak Isa Aziza. Saat dipegang itu biasa gitu, masih apa ya? Nggak yang gitu. Teksturnya masih seperti daging fresh gitu. Terus warnanya juga tidak sama kayak yang coklat atau nggak biru maler. Ada lagi yang bisa menjawab? Warnanya merah. Warnanya merah. Merah apa nih? Merah marun, merah cerah, atau merah gimana, Mbak? Merah cerah itu. Oke. Sebelah sisi kanan bagian aja mungkin bisa membantu menjelaskan ciri-ciri daging sapi yang segar itu seperti apa? Tanda tampak. Ya, kemudian apa lagi? Lendir, tidak kering. Jadi ciri-ciri daging sapi yang segar yang pertama yaitu terasa basah saat disentuh, tapi dia itu tidak berlendir. Betul kan apa yang dikatakan dari Pak Aziz tadi. Plus dulu dong buat Pak Aziz. Kemudian berwarna merah segar atau tidak pucat. Benar ya, bukan merah marun. Kemudian bertekstur elastis, yaitu dapat kembali pada bentuk semula ketika dipegang. Jadi kayak elastis julur gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu beraroma khas daging yang segar. Nah, dalam memasak hidangan Indonesia tentunya kita harus memperhatikan bagian daging mana aja yang cocok untuk sebuah hidangan. Untuk daging sendiri, terutama daging sapi, itu terdapat beberapa jenis potongan, mulai dari daging punuk atau belit, kemudian paha depan atau sampil, ada juga sandu lamur atau bisket, kemudian daging iga atau rib, daging sancan, daging sengkel, daging kelapa, kok atau buntut, daging ganding, daging tanjung, daging berutuk, khas luar atau sirloin, tenderloin, langsir. Dari beberapa jenis potongan daging ini, kira-kira dari bagian daging mana yang paling sering kalian dengar? Ya. Contoh olahannya kira-kira apa ya Pak Sabira? Yang lainnya? Betul, untuk olahan seperti untuk mengetahui apa aja yang bisa diolah dari masing-masing bagian daging ini, mari kita bahas penjelasan. Yang pertama, yaitu ada potongan daging punuk atau blade, tergolong daging yang cukup empuk, struktur serabut atau terus. Bagian ini diambil dari
tulisan hari. Kemudian yang kedua ada sambil. Nah, ini sambil ini kan tadi blade ya. Ini. Terus yang kemudian sambil itu yang ini. Nah, teksturnya agak keras, namun cita rasa gurih karena kandungan proteinnya yang tinggi. Kira-kira kalau teksturnya itu keras, teknik pengolahannya itu seperti apa biar masuk atau enak di dalam mulut telan itu enak, udah empuk itu gimana? Ya silakan. Bisa pakai napas ataupun daun pepaya. Ya itu salah satu alternatifnya. Kemudian ada lagi yang bisa menjelaskan. Nah, kalau tekstur dagingnya itu keras, maka teknik pengolahan yang tepat yaitu memasak dengan api kecil dan waktu yang lama. Jadi kalau kita memasak semurni sup pasti kan lama dan apinya itu kecil biar apa? Biar dagingnya itu matangnya itu benar-benar empuk. Kemudian yang ketiga adalah cube roll atau lamusir. Nah, tadi yang pertama blade, terus yang kemudian yang kedua tadi ada sampil. Terus cube roll itu di sebelah mana? Cube roll itu di sebelah sini. Memiliki banyak kandungan lemak dan bertekstur kenyal. Dari sini sudah bisa dianalisis kalau daging sapi yang memiliki kandungan lemak banyak, biasanya contoh olahan yang cocok itu dipanggang atau dibakar. Olahan apa itu? Betul sekali, olahan sapi. Kemudian ada brisket atau sandung lamur. Bagian ini juga berlemak, teksturnya kasar sehingga membutuhkan suhu rendah saat memasak dan waktu yang lama supaya contohnya soto atau daging rawon. Kemudian seperti yang kalian nggak asing dengarnya yaitu iga. Iga untuk olahan sup iga itu dimasak dengan menggunakan telur beserta tulangnya, sehingga rasanya itu khas banget ya. Rasanya masih lemas sekali ya ini. Sudah sarapan apa belum? Belum. Nanti habis kelas langsung sarapan ya. Sarapan apa? Nanti pergi ke kantin ya. Banyak makanan di sana. Oke. Buat pemancing semangat kalian nih, mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, ini tuh permainannya itu kayak misalkan ibu bilang tepuk satu gitu ya. Tepuk satu sama dengan malam. Jadi kalau tepuk satu kan pertamanya itu tepuk satu gitu kan, itu malam. Nah, tapi nanti di gamesnya ibu nggak bilang satu tapi malam gitu ya. Terus siang itu 3 kali, karena siang pasti kan semangatnya itu membara kan. Jadi siang 3 kali, baru kalau pagi harus lebih membara jadi 4 kali. Oke? Tepuk siang, tepuk malam. Ayo. Malam 1 kali. Tepuk siang, tepuk pagi. Ayo sebelum fokus semuanya. Diulang lagi ya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Kebanyakan. Tepuk siang, pagi, malam. Belum fokus. Ulangi lagi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, duduk kembali, silakan duduk. Nah, kemudian ada tendon loin.
selain digunakan untuk membuat stik, tenderloin itu juga digunakan dalam mengolah sate lilit ya. Karena apa? Karena teksturnya empuk dan kandungan lemaknya sedikit gitu. Kemudian tenderloin itu ini letaknya di antara sirloin. Nah, sirloin itu ini. Nah, sirloin memiliki lapisan otot yang seratnya lebih kasar sehingga teksturnya lebih keras daripada tenderloin. Selanjutnya ada flank atau daging sancang. Nah, daging sancang ini teksturnya kurang lunak dan banyak lemak. Hidangan apa tadi yang memiliki banyak lemak? Cocoknya untuk hidangan. Nah, betul sekali. Aplaus untuk Pasha. Selanjutnya ada top side atau paha. Nah, top side atau paha ini juga mengandung banyak lemak. Letaknya itu di sini, terletak antara ujung dan bagian tengah tulang paha. Nah, daging ini biasanya banyak digunakan untuk topping pizza, bistik, rendang, dendeng, abon, dan bakso. Kemudian ada rum. Rum itu punggung, berdekatan dengan paha. Bagian ini memiliki tekstur yang lunak dan dilapisi lemak yang cukup tebal. Pokoknya yang hidangan berlemak-lemak itu cocok untuk hidangan yang dipanggang seperti ini. Selanjutnya ada silver set atau gandhi. Nah, ini juga memiliki tekstur yang padat, seratnya panjang, berada di sisi luar dan terletak di sepanjang tulang paha. Contohnya dalam empal, dendeng, dan juga rendang. Kemudian ada kelapa. Teksturnya padat dan terbungkus oleh kulit luar yang tipis. Didapatkan dari hasil pemisahan bagian silver side dan top side. Cocok untuk segala olahan yang dipanggang dan casserole. Nah, kemudian sengkel. Kira-kira untuk hidangan sengkel ini kalian bisa mengolah untuk hidangan apa ya? Bakso. Kenapa kok? Kira-kira kok diolah menjadi sup, soto, atau adonan bakso? Ayam betul. Kalau banyak otot berarti teksturnya gimana, Pak? Kenyal terus sedikit keras atau apa? Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan. Teknik pengolahan dalam hidangan daging ini ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu merebus atau boiling. Teknik merebus menggunakan air mendidih untuk melunakkan daging dan mengeluarkan kaldu. Pasti kalau direbus itu semua kaldunya keluar. Contohnya hidangan soto, rawon, dan sup daging sapi. Kemudian ada menumis. Menumis atau saute memasak dengan sedikit minyak dan panas sedang. Cocok untuk hidangan daging sapi yang diiris tipis. Contohnya sapi lada hitam dan oseng-oseng daging. Kemudian ada yang bisa menjelaskan bagaimana teknik grilling itu sendiri? Yang bisa silakan angkat tangan. Ya Bu, Ya, silakan. masak dengan cara pemanggang di pan biasanya. Nah, contoh olahnya apa aja, Mas? Kayak sate sapi, empal bakar, ikan itu juga bisa. Selanjutnya ada teknik menggoreng
pembahasan Ibu pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang Saya tadi ada bagian sapi itu katanya kelapa. Itu kenapa ya Bu? Ya. Kasih nama kelapa. itu memang namanya kelapa. Oh gitu. Iya. Kenapa ya Bu? Kelapa. Nah, bagian kelapa ini didapatkan dari pemisahan bagian silver side. Kita lihat silver side itu kan gandhi di sebelah sini, gandhi dan top side. Top side itu paha. Paha itu di sini, terus gandhi itu di sebelah sini. Jadi bagian kelapa itu di tengah-tengahnya ini. Jadi didapatkannya itu setelah silver side dan top side itu dipisah. Sebenarnya saya tuh tanya Bu, kenapa kok Bunda juga kasih nama kelapa? Kenapa nggak? Kenapa ada istilah kelapa? Terus ada. Iya, itu namanya kelapa. Namanya kelapa atau mungkin ada pertanyaan lain selain dari Mbak Azir? Karena sudah jelas mengenai pembahasan pada daging, hidangan Indonesia dari daging, maka sekarang waktunya untuk mengerjakan FABD. Nah, masing-masing untuk membentuk anggota berjumlah 3 sampai dengan 4 orang. 3 atau 2 orang aja kalau gitu, karena sepertinya hari ini banyak yang bolos ya. Silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Berapa itu? 2 sampai 3 orang aja. Iya. Yang depan bisa 3 orang, yang belakang 2 orang. Sebentar, Ibu jelaskan petunjuk pengerjaannya. Dibuka dulu untuk halaman pertamanya. Di situ ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari teknik dan sumber lainnya, atau setelah mendengarkan penjelasan dari saya, peserta didik mampu mengaplikasikan proses pengolahan makanan Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kemudian buka di halaman 2. Larangan kerja, buatlah kelompok yang beranggotakan 2 sampai 3 orang. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kemudian kerjakan kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk kegiatan 1 ini kan harus lihat video, karena supaya kalian lebih enak, maka videonya bisa lihat dari PPT saya. Ada daging sapi yang tak layak konsumsi karena rusak di perjalanan. Videonya membahas tentang daging sapi yang rusak di perjalanan karena proses penyimpanannya tidak proper. Nah, jadi itu kayak dibiarkan terbuka, udara terbuka gitu ya. Jadi rusak, makanya harganya menjadi murah gitu. Intinya begitu ya. Terus pertanyaan kedua, berikan solusi yang tepat untuk mencegah permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daging sapi yang segar atau minim kerusakan dan cocok untuk diolah pada hidangan Indonesia.
Dan kegiatan 2, sebutkan jenis-jenis potongan daging dan tentukan jenis olahan di dalam daging serta teknik yang tepat berdasarkan bentuk potongannya. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil LKPD-nya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung angkat tangan saja. Sebutkan jenis-jenis potongan daging. Seperti yang jelaskan tadi. Silakan. Jadi bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompoknya Mbak Aziz, silakan. Waktu pengerjaan LKPD 15 menit, dan disitu nanti presentasi tiap-tiap anak 5 menit ya. Pak, maksimal 5 menit setiap kelompok. Ayo diskusi bersama kelompoknya. Yes, Bu. Gimana? Apakah ada kesulitan? Disuruh yang buat es itu. Es seperti itu.
demonstrasi bisa dimulai dari kelompok yang paling siap terlebih dahulu, bisa mengajukan tangan. Ya, Bu. Kelompoknya. Kemudian yang kedua kelompok bisa juga kelompok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan jawaban kami ya. Yang pertama, berikan solusi yang tepat untuk mencegah permasalahan yang ada di video tadi. Kalau menurut kita, mungkin bisa menggunakan mobil box yang ice itu ya Bu, agar suhunya tetap terjaga. Atau kalau misalnya nggak ada mobil ice box itu tadi, mungkin bisa pakai ice box yang bagus itu yang biasanya buat es ya itu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daging sapi yang segar? Ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak dipegang terasa basah tetapi tidak berlendir. Yang kedua, berwarna merah segar tetapi tidak pucat. Lalu yang ketiga itu jika dipegang dia akan kembali. Untuk yang kedua, yang pertama ini sebutkan jenis-jenis potongan daging dan masukkan jenis olahan di dalam Indonesia dan teknik masak yang tepat untuk olahan tersebut. Suaranya mungkin bisa lebih keras biar yang lain. Oke, sebutkan jenis-jenis potongan daging, lalu tentukan jenis olahan di dalam Indonesia dan teknik memasak yang tepat untuk potongan tersebut. Yang pertama tadi ada tenderloin atau khas dalam. Itu daging yang empuk, cocok untuk steak atau hidangan yang membutuhkan waktu masak yang singkat. Lalu ada sirloin khas luar, cocok untuk sate atau panggangan. Lalu ada ai atau lulur depan, daging dengan lambing atau garis lemak yang banyak, cocok untuk panggangan atau bakar dan sate. Lalu ada char atau sambil, cocok untuk masakan yang membutuhkan waktu lama seperti semur, rendang, atau sup. Ada brisket, cocok untuk berbagai olahan seperti tongseng atau rawon. Ada ribs, cocok untuk panggangan atau bakar. Ada sengkol atau shank, itu untuk yang waktunya lama memasaknya seperti semur, rendang, atau sup. Dan ada ya sudah itu saja. Sudah bisa ditutup. Terima Sekian kasih dari kelompoknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan isi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya keras ya Mas. Oh iya, kami dari kelompok 2 jadi menyampaikan hasil diskusi kami. Lembar diskusi kegiatan yang pertama, yang nomor 1 itu berikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi. Faktor masalahnya itu yang pertama ada suhu yang tidak sesuai, lalu yang kedua proses distribusi terlalu lama tanpa adanya pendinginan yang memadai. Terus yang ketiga ada kontaminasi silang saat pemotongan atau penyimpanannya. Terus yang keempat kebersihan alat atau tempat penyimpanan yang kurang higienis. Dan yang terakhir penanganan tidak sesuai prosedur standar. Lalu yang nomor 2, berikan solusi yang tepat untuk mencegah permasalahan tersebut. Solusi dari kami yaitu menyimpan daging pada suhu dingin 0 sampai 4 derajat Celcius untuk penyimpanan segar atau minus 18 derajat Celcius untuk pembekuan. Lalu yang kedua menggunakan kendaraan pendingin seperti kendaraan yang digunakan mengirim es krim saat pengiriman keluar kota. Lalu yang nomor 3 itu bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daging sapi yang segar memiliki potensi kerusakan yang minim ketika dilakukan pengiriman ke luar kota. Yang pertama itu warna merah cerah, bukan kecoklatan atau kehijauan. Terus yang kedua ada tekstur kenyal saat ditekan dan tidak lembek.
Yang ketiga, bau segar khas daging, bukan bau asam atau busuk. Yang keempat, permukaan kering dan tidak berlendir. Lalu yang terakhir itu ada daging berasal dari potongan utuh dan belum terkontaminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kegiatan yang kedua, pertama sebutkan jenis-jenis potongan daging, yaitu ada khas dalam, khas luar, sambal lampu, ikan, paha. Nah, yang kedua, tentukan jenis olahan udang Indonesia dengan teknik memakai yang tepat untuk potongan tersebut. Steak ada khas dalam, yaitu teknik memasaknya digiling atau dipanggang. Ada sandung lampu, yaitu bisa dibuat sop, rawon, dan soto. Teknik memasaknya yaitu merebus atau diboiling. Dan tadi ada potongan iga, ada sup iga dan iga bakar. Untuk sup iga itu merebus dan iga bakar digiling atau dibakar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab dari lembar diskusi yang kami diskusikan dulu. Yang pertama, berikan penjelasan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut dapat terjadi. Jadi pada saat tadi dijelaskan di video bahwa pada saat pengiriman itu tidak ada pendinginan, Bu. Jadi daging itu mengalami kerusakan pada saat perjalanan. Kemudian Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daging sapi yang segar? Berikan solusi yang tepat untuk mencegah permasalahan tersebut. Bisa di frozen atau di vakum, bisa dikasih es gel atau dikasih kayak tadi es box. Ya, kasih itu. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri atau karakteristik daging sapi yang segar? Warnanya merah, teksturnya empuk, dan jika disentuh dia kembali atau kenyal, tidak berlendir dan dibawa segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya pikir jangan ketawa-ketawa ya, Bunda. ada kegiatan kedua yang pertama sebutkan jenis potongan daging, tenderloin, sirloin, brisket, ribs, seng. Terus yang kedua, tentukan jenis olahan hidangan Indonesia dan teknik memasak yang tepat untuk potongan tersebut. Tenderloin itu bisa dimasak empal, nah tekniknya diungkep. Terus ada sirloin, ada gulai daging, tekniknya boiling. Terus brisket, hidangannya rawon, soto, tekniknya boiling. Ribs itu ada hidangan iga bakar, sup iga, tekniknya dipanggang. Terus kalau sup iga itu boiling. Terus ada seng, itu bakso boiling. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan close. Terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan dari kelompok. Dari sini mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil dari materi dan juga diskusi yang telah kalian sampaikan. Mungkin bisa perwakilan kelompok bisa menyampaikan ya. Satu orang perwakilan kelompok bisa menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali hari ini. Perwakilan kelompok satu siapa? Ya, Bang Fira. Jadi pada pagi hari ini kita sudah pelajari berbagai jenis-jenis tadi, seperti tadi ada smile,
2. Perwakilannya siapa? Saya jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis potongan daging sapi yang berbeda dan teksturnya lalu fungsinya apa saja sehingga teknik memasak serta jenis olahan pun bisa disesuaikan dengan macam-macam potongannya itu. Dan Udah. Kelompok terakhir. Menurut kelompok saya, tadi kita sudah belajar jenis-jenis bagian sapi, lalu namanya bagian-bagian sapi, teknik pengolahannya, lalu lebih banyak dimasak menjadi hidangan apa. Sudah. Jadi bisa disimpulkan hari ini kita belajar mengenai pengertian daging, sebutan daging, terus karakteristik daging segar, ada juga potongan daging berdasarkan ada juga potongan daging untuk menentukan jenis hidangan yang akan diolah dan juga teknik pengolahannya seperti apa. Oke? Setelah itu ibu akan bagikan link. Linknya itu berupa linknya itu berupa apa aja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, terus masukkan juga saran-saran yang bisa dilakukan untuk perbaikan pertemuan kita di akan datang, gitu ya. Ini bisa dikerjakan mungkin 1 menit dari sekarang ya. Sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian membuat perencanaan mengenai makanan Indonesia olahan daging. Sebelum melakukan praktikum, maka perencanaan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu. Maksimal hari Senin karena praktiknya hari Rabu. Itu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu kembali memimpin doa. sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.